Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang umumnya berwarna hijau. Artinya di dalam daun yang berwarna hijau itu mengandung klorofil atau zat hijau daun, dan terutama ini berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari. Nah, ini nanti digunakan untuk proses fotosintesis. Daun itu dipelajari pada materi, struktur, dan jaringan tubuh tumbuhan, di mana materi ini, struktur dan jaringan tubuh tumbuhan adalah materi antara lain yang dipelajari oleh siswa kelas 8. Oke, sebelum mengenal lebih lanjut, lebih mendalam tentang daun, mengenal dulu berbagai macam bentuk daun, bisa kalian lihat di tayangan. Sedangkan bentuk tulang daunnya itu ada yang melengkung, ada yang menjari, ada yang sejajar, ada yang menyirip. Untuk melengkung sejajar, tulang daun melengkung, tulang daun sejajar ini dimiliki pada kelompok tanaman monokotil. Sedangkan untuk tulang daun menjari, menyirip ini dimiliki oleh tanaman kelompok dikotil. Nah, ini yang dikotil, contohnya ini yang menyirip. Sedangkan monokotil itu yang sejajar, itu tulang daunnya terlihat dengan jelas. Oke. Contoh struktur organ tumbuhan untuk monokotil ini contohnya pada pisang, ya. Kemudian kalau pada dikotil ini bisa dilihat pada garbis, ya. Kemudian pada jambu, garbis itu menjari, kalau jambu itu menyirip. Nah, kemudian fungsi dari daun itu ada sebagai tempat fotosintesis, sebagai tempat pernafasan, sebagai tempat terjadinya transpirasi, tempat pengeluaran air dalam bentuk gas, ya. Kemudian tempat terjadinya gutasi atau pengeluaran air dalam bentuk tetes-tetes air embun. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek itu berupa tunas daun. Oke, yang berikutnya adalah anatominya. Anatomi daun, apabila daun diiris melintang, kemudian dilihat melalui mikroskop, tampak bagian permukaan atas daun itu adalah epidermis atas. Kemudian dilanjut dengan parenkim palisade, di mana di parenkim palisade itu ditemui banyak kloroplast yang mana di dalamnya ada klorofil. Kemudian agak ke bawah lagi adalah parenkim spom atau jaringan bunga karang, itu juga dijumpai klorofil. Kemudian di antara jaringan spons atau bunga karang itu ada jaringan pengangkut, ada floem, ada xilem. Yang atas maaf, yang warna ungu itu adalah xilem, sedangkan warna biru adalah floemnya. Kemudian agak mendekati epidermis bawah itu ada rongga udara, di mana berhubungan dengan stomata. Kemudian dilanjut dengan epidermis bagian bawah, permukaan epidermis bagian bawah. Baik, untuk klorofil di sini yang dibahas fungsinya, ya. Untuk epidermis, jaringan pengangkut, saya kira sama sudah dibahas pada video batang dan akar. Jadi untuk daun hanya membahas tentang fungsi kloroplas sama stomata. Untuk kloroplas, di dalamnya itu ada berbagai macam pigmen, antara lain klorofil ini yang paling mendominasi. Klorofil ini pada proses fotosintesis itu dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi. Nah, sedangkan stomata ini adalah salah satu organ tumbuhan yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, fungsi stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti karbon dioksida yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian
menangkap oksigen juga ya dalam proses pernafasan. Kemudian pengeluaran penguapan air. Itu fungsi dari stomata. Saya tekankan lagi di sini bahwa fungsi stomata itu tadi ada hubungannya dengan fotosintesis, yaitu menghisap karbon dioksida. Hubungannya dengan klorofil. Di sini klorofil adalah menangkap cahaya. Ini ya. Jadi perhatikan energi dari cahaya ini akan ditangkap oleh klorofil, diubah menjadi energi kimia. Nah, melalui apa? Proses fotosintesis. Jadi berlangsung di mana? Perhatikan reaksi di ini ya. Jadi cahaya ini adalah sebagai energinya. Untuk proses fotosintesis itu kan perlu energi. Nah, energi cahaya ini sebagai proses untuk berlangsungnya fotosintesis, di mana berlangsung di klorofil. Kemudian bahannya fotosintesis itu adalah zat anorganik, yaitu karbon dioksida yang masuk melalui stomata dan air melalui xilem yang diserap dari dalam tanah. Kemudian berinteraksi dengan energi dari cahaya, kemudian berlangsung di klorofil, maka akan menghasilkan gula atau glukosa dan oksigen. Nah, oksigen ini bisa keluar melalui stomata yang digunakan untuk pernapasan makhluk hidup lain dan juga tumbuhan itu sendiri. Keluar masuknya gas CO2 O2 melalui stomata. Oke. Nah, dikatakan bahwa fotosintesis menghasilkan zat gula. Gula atau glukosa adalah salah satu bentuk molekul karbohidrat yang paling sederhana, yang terdiri atas satu molekul gula sederhana yang disebut monosakarida. Maka dari itu, fotosintesis bisa diartikan pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan hijau untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Tidak semua tumbuhan itu mempunyai klorofil, maka dari itu tidak semua tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, organisme yang mempunyai klorofil yang dapat mengubah bahan anorganik yaitu karbon dioksida dengan air menjadi organik yaitu glukosa, itu artinya dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi seperti energi cahaya matahari. Nah, organisme seperti ini disebut organisme autotrom. Oke, demikian tentang materi daun. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk anak-anakku kelas 8. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.